وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الصائمين والصائمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang mulia dan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali melanjutkan untuk mendulang faedah tafsir dari juz yang ke-30. Dan masuklah kita pada kesempatan pagi ini tafsir surat At-Takwir. At-Takwir yaitu peristiwa dahsyat kelak di hari kiamat di saat Allah Azza wa Jalla menggulung matahari. Surat At-Takwir suratun Makkiyah. Turunnya sebelum Nabi SAW berhijrah. Wa ayatuha, adapun ayatnya 27 ayat, 27 ayat. Dan akan kita ambil insyaallah taala ada 14 ayat di pertemuan pertama atau bagian pertama ini. Dan at-takwir sebagaimana kita sebutkan, matahari digulung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menggulung matahari kecuali Tuhannya matahari, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan umuran azimah, perkara-perkara yang sangat dahsyat, perkara-perkara yang sangat agung, wa ahdatsan jasimah, peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi pada hari kiamat, ketika kiamat akan tiba. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa ini, perkara-perkara ini, yang kecil langsung akan beruban, yang hamil akan keguguran, manusia-manusia akan kelihatan seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Maka di saat itu alimat nafsum ma ahdarat, manusia akan mengetahui apa yang sudah mereka perbuat. Ingat apa yang mereka perbuat, tahu apa yang mereka sudah perbuat. Entah itu kebaikan atau keburukan. Dan dihadirkan semua perbuatan tersebut. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka akan temukan apa yang mereka lakukan itu sudah muncul di hadapan mereka. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitakan pada hari itu apa yang sudah diperbuat.
yang lalu maupun yang akan datang, atau yang lalu maupun sekarang. Kemudian juga Allah sebutkan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair. Pada hari itu setiap jiwa akan mengetahui, setiap orang akan mengetahui dan akan menemukan apa yang sudah diperbuat berupa kebaikan sudah hadir. Wa ma 'amilat min su, dan apa juga yang diperbuat dari keburukan. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Mereka berharap kiamat itu masih jauh, hari pembalasan itu masih jauh. Nah, mana peristiwa-peristiwa sebelum tibanya kiamat atau di saat tibanya kiamat? Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dililit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka matahari itu akan dililit, dilipat, diikat oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Asy-syamsu wal qamaran asy-syamsu wal qamaru mukawwaran yaumil qiyamah. Matahari dan bulan itu akan dilipat oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Matahari itu akan dikumpulkan satu dengan yang lainnya sehingga cahayanya pun akan hilang kemudian dilempar. Ini peristiwa yang akan terjadi di saat kiamat tiba. Matahari yang begitu besar, yang tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa idzan nujumu kadarat. Demikian bintang-bintang tangkadir, berjatuhan. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan dilemparkan sehingga dia tertutup dan hilang pula cahayanya bintang-bintang tersebut. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung dijalankan dan diterbangkan oleh Allah Azza wa Jalla, pindah dari posisinya, dicabut dari muka bumi ini, gunung itu tak ubahnya seperti sarab. Tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrah sahab. Engkau mengira dia itu kokoh, beku, padahal dia berjalan bagaikan awan berjalan. Orang akan melihat tempat gunung itu seperti gunung, padahal dia sudah dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dihilangkan gunung tersebut, maka dia fakanat saraba. Posisi gunung itu tak ubahnya seperti fata morgana. Tidak ada yang abadi saat itu. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah di hari kehancuran. Fa idza dukkatil ardu dakka. Bumi digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun unta-unta yang sedang bunting sekitar seumuran 10 bulan dilalaikan oleh pemiliknya. Orang tidak lagi mengurus harta. Wa idzal 'isyaru uttilat. Jangankan harta. Saudara kita lupa. Istri kita lupa. Kita lupakan. Anak kita lupakan. Nah, kalau mengatakan wa idzal 'isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang sedang bunting ditinggalkan. Karena dahsyatnya hari tersebut orang melalaikan, tidak pernah memikirkan hartanya. Padahal itu harta yang paling mahal di sisi mereka. Tapi lupa semuanya. Adapun binatang-binatang buas, ular, singa, macan, semuanya dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idzal wuhushu husyirat. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Azza wa Jalla. Wat tayru mahsyurah. Dan burung-burung itu dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fahasyara fanada. Dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dipanggil.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tu'addunal huquq ila ahliha. Entah kalian tunaikan hak-hak itu kepada yang berhak, ya, atau pasti kalian akan tunaikan. Hendaklah kalian menunaikan siapa yang punya hak kepada yang berhak, hatta yuqat lisyadil jalha minasyatil qarna, sampai kelak pada hari kiamat kambing-kambing yang tidak bertanduk di dunia yang ditanduk oleh kambing yang bertanduk akan mengambil haknya. Wa ammal bihar, adapun lautan, apabila engkau tanya tentang lautan, wa idzal biharu sujirat, ketika lautan telah dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal bahril masjur, lautan dinyalakan oleh Allah. Sebagian para ulama mengatakan lautan dicampur airnya yang asin dengan yang tawar. Maka di saat seperti itu, manusia akan terkumpul di padang mahsyar sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Yang baik bersama yang baik, yang buruk bersama yang buruk, sebagaimana Allah sebutkan, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika setiap jiwa itu disatukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka manusia itu terbagi kelak pada hari kiamat menjadi 3 bagian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalathah, kalian menjadi 3 bagian. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ashabul yamin. Ya, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, ashabul shimal. Was-sabiqun as-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun. Maka kesimpulannya 3 kelompok kelak pada hari kiamat, ada kuffar, orang-orang kafir, ada ashabul yamin, kemudian as-sabiqun, yang terdepan, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kelompok pertama yaitu orang-orang kafir, mereka adalah kelompok neraka. Adapun yang kedua dan ketiga, hum ahlul jannah, mereka adalah penduduk surga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di dalamnya. Kelompok yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi surganya, as-sabiqun al-muqarrabun. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan mereka. Mereka yang mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah yang tidak berguna pun mereka tinggalkan. Kemudian ashabul yamin, orang-orang yang memberikan catatan dari kanan mereka, ashabul jannah. Dan surga mereka bertingkat-tingkat. Tingkatan surga sesuai dengan amalan kita. Maka di sana orang-orang beriman akan berkumpul. Dan itulah perkumpulan yang hakiki. Berkumpul di atas kenikmatan, dan itu kenikmatan yang hakiki. Adapun orang-orang kafir, mereka berkelompok-kelompok, tapi semuanya berada di neraka jahim. Al-Yahud bersama Yahud, Nasrani bersama Nasrani, penyembah matahari bersama penyembah matahari, penyembah kubur bersama penyembah kubur, penyembah berhala bersama penyembah berhala. Maka di saat itu, anak-anak kecil, bayi-bayi wanita yang dibunuh hidup-hidup, di sana Allah Azza wa Jalla akan tanya mereka, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang masih kecil yang ditanam hidup-hidup, dia dibunuh karena dia perempuan. Dan ini menunjukkan bagaimana wanita dihinakan di zaman jahiliyah, di zaman kuffar. Islamilah yang memuliakan mereka. Islam yang memuliakan mereka. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang punya 2 anak perempuan, lalu dididik, dipelihara sampai dia besar, maka keduanya akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau memiliki anak perempuan yang sangat banyak. Laki hanya satu atau dua, itu pun meninggal dunia. Ketika anak-anak perempuan yang masih kecil dibunuh, karena itu merupakan aib dan celaan bagi mereka ketika istri mereka melahirkan anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ketika dikabarkan kepada mereka kalau istri mereka melahirkan anak perempuan, muka mereka masam, menghitam, marah, menyembunyikan amarahnya. Dia bersembunyi dari orang banyak. Kenapa? Buruknya berita yang datang kepada mereka. Karena wanita itu dianggap beban, bukan suatu kemuliaan bagi mereka. Wanita tidak akan diberikan warisan. Karena mereka bukan orang-orang yang ikut berperang. Maka anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akan ditanya, apa dosa mereka dibunuh? Apa dosa kalian sehingga kalian dibunuh? Sudah menjadi suatu kepastian mereka tidak punya dosa. Tidak menzalimi siapapun. Begitulah mereka langsung ditanam. Atau ditanam sebelum mereka balik. Ini tentu pertanyaan sebagai penghinaan dan menjelekkan mereka yang membunuh anak-anak mereka masih kecil. Ini menampakkan bagaimana kemarahan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Seolah-olah dikatakan kepada pembunuhnya, wahai pembunuh, wahai jahil, hai kafir, kenapa engkau bunuh anak-anak kecil tersebut padahal dia masih hidup? Apakah anak-anak perempuan itu mereka memilih menjadi perempuan? Apakah kalian tahu, engkau tahu laki lebih baik daripada perempuan? Kenapa harus berkecil hati dan bersempit hati? Kenapa harus malu dengan kedatangan anak perempuan? Kenapa harus bermuka masam ketika ada berita istrimu melahirkan anak perempuan? Kejahatan apa yang kalian perbuat sampai kalian membunuh mereka hidup-hidup? Sungguh, engkau jahil, engkau zalim. Alangkah buruknya apa yang kau perbuat. Alangkah buruknya keputusan kau. Perkara yang jahil, aneh. Membunuh anak-anak perempuan, memberikan anjing makan, kezaliman, kejahatan, membunuh anak-anak perempuan. Ini sungguh merupakan dosa yang sangat besar. Seorang laki-laki membunuh anak perempuannya karena takut menanggung aib, malu. Membunuh anak-anaknya takut ikut makan bersama dia. Sungguh orang-orang membunuh anak perempuannya tidak berhak untuk diajak berbicara. Yang akan menjadi musuhnya adalah anak-anak perempuan yang kecil yang tidak punya dosa. Itu sebabnya mereka ditanya, kenapa engkau dibunuh? Apa dosa yang kau perbuat? Yang demikian ini karena Allah Azza wa Jalla telah meletakkan rahmat di hati-hati hamba-hambanya. Ada di antara orang-orang jahili yang tidak mau membunuh anak perempuan mereka. Di antaranya Sa'sah ibn Najiyah, kakaknya Al-Farazdaq, syair yang terkenal. Dan dia pun bangga karena hal tersebut, tidak membunuh anak-anak perempuan mereka. Wa minnal ladzi man'al wa'idat wa ahyal wa'id falam yu'ad. Wa minnal ladzi ahyal wa'ida wa ghalibun wa amrun wa minna hajibul aqariyu. Siapa juga selain kakeknya Al-Farazdaq, As-Sa'sah bin Najiyah. Yang kedua adalah Zaid bin Amr bin Nufail.
Di antara yang dikabarkan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah orang-orang membunuh anak-anak perempuan itu mengetahui bahwasanya yang membenci anak perempuan, murka dengan anak perempuan, tidakkah mereka mengetahui apa kata Allah Azza wa Jalla? Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah mengeruniakan, Allah memberikan pasangan itu ada anaknya yang perempuan, ada pula anaknya yang laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ada pula yang Allah Azza wa Jalla ketika mereka dinikahkan laki perempuan, ternyata mereka tidak punya anak, mereka menjadi mandul. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Tidakkah mereka mengetahui orang-orang membenci anak perempuan bahwasanya ibunya Maryam ketika dilahirkan, ketika dikandung Maryam, qala rabbi inni wada'tuha untha. Ya Rabb, anakku perempuan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mintakan dia perlindungan kepada engkau beserta keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ternyata Allah Azza wa Jalla menerimanya dengan baik dan dibesarkan dengan baik dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diberkahi keturunannya sehingga putranya menjadi ayat lil alamin. Maryam binti Imran. Lahirlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidakkah orang-orang yang membunuh anak-anak perempuan mereka mengetahui bahwasanya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidat nisa'il jannah, tokohnya wanita surga. Tidakkah orang-orang yang membunuh anak-anak perempuan mengetahui berbuat baik kepada anak-anak perempuan itulah kebaikan luar biasa. Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Datang kepadaku seorang wanita membawa dua putrinya, meminta sesuatu kepadaku. Tapi aku tidak punya, melainkan hanya satu biji kurma. Aku berikan sang ibu dan dibagi menjadi dua. Lalu dia bangkit dan keluar. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang Allah Azza wa Jalla uji dia, Allah berikan dia anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuannya, maka itu akan menjadi penutup baginya dari api neraka, pelindung dari api neraka. Kemudian dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang wanita yang keadaannya mengenaskan, membawa dua putrinya. Aku berikan mereka 3 biji kurma. Diberikan satu anak atau setiap putrinya 1 biji kurma. Begitu sang ibu mengangkat kurma bagiannya, anaknya pun meminta dan dipotongkan menjadi 2. Aku pun heran melihat sikap wanita tersebut. Aku ceritakan Rasulullah SAW, Nabi bersabda, innallaha qad aujaba laha bihan nar. Allah Azza wa Jalla wajibkan dia masuk surga dengan sikap baiknya terhadap anak perempuannya. Wa a'taqaha biha minan nar. Allah merdekakan dia api neraka dengan sebab sikap baiknya kepada anak perempuannya. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, man ala jariyatain, siapa memelihara 2 anak perempuan sampai dia balik, kelak pada hari kiamat dia akan datang, aku bersamanya. Dan Nabi menggandengkan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Tidakkah mengetahui atau tidakkah tahu orang-orang membenci anak-anak perempuan lebih mengutamakan anak-anak laki-laki? Betapa banyak anak-anak laki-laki mendurhakai kedua orang tuanya. Tidakkah mengetahui sesungguhnya setiap orang hari kiamat akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Ingat, menjadi patokan adalah kebaikan anak.
akhlaknya anak, agamanya anak. Ketahuilah, hendaklah mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah perbaiki anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka. Allah berkahi anak-anak mereka. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza suhufu nusyirat. Pada hari yang sangat dahsyat ini, ketika lembaran catatan-catatan nusyirat dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, disebarkan, diterbangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibuka, yang sebelumnya terlipat, terikat, dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap orang. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat kami akan keluarkan bagi setiap orang catatan yang sudah terbuka. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatanmu. Baca catatanmu. Cukup dengan engkau membaca, engkau yang akan mempertimbangkan di mana posisimu. Lembaran-lembaran akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan berita gembira bagi orang-orang beriman dan menakut-nakuti orang-orang kafir. Adapun langit pada saat itu kusyitat, dilipat oleh Allah Azza wa Jalla, dihilangkan dari tempatnya. Wa idal jahimu su'irat, dan neraka jahanam dinyalakan, dipanasi oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi menyala-nyala. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang beriman, didekatkan kepada penduduknya. Wa idzal jannatu uzlifat, didekatkan kepada orang-orang beriman, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dalam surat Qaf. Didekatkan surga itu kepada orang-orang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Maka saat itu apa? Alimat nafsum ma ahdarat. Manusia ini akan mengetahui apa yang sudah diperbuat, berupa amal kebaikan atau amal keburukan. Amalannya sudah hadir, sudah dilihat di hadapan matanya. Dia tidak bisa lagi berkata apa-apa selebih dari apa yang dilihat. Hari yang tidak mungkin kita akan lari darinya. Hari yang pasti kita akan menemuinya. Hari itulah hadiah penentuan yang hakiki. Maka ada 6 perkara terjadi di dunia yang merupakan awal kejadian dari akhirat tersebut. Mana dia? Takwirus syams, matahari digulung, dilipat oleh Allah Azza wa Jalla, hilang cahayanya. Kemudian planet-planet, bintang-bintang akan berjatuhan dan berguguran. Demikian juga hilang cahayanya. Gunung-gunung akan dihilangkan dari posisinya, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dan diterbangkan bagaikan awan, dan posisinya dilihat dan diganti bagaikan fata morgana. Yang keempat, unta-unta yang sedang hamil yang 10 bulan sudah dilalaikan dan tidak digembala lagi karena dahsyatnya hari kiamat. Yang kelima, hush, binatang-binatang buas akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimatikan. Yang keenam, lautan akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi lautan api semuanya. Adapun 6 perkara yang akan terjadi di akhirat kelak, yang pertama adalah tazwijun nufus, setiap jiwa akan dikumpulkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Orang baik kumpul dengan baik, orang jahat kumpul dengan orang jahat.
Yang kedua, bayi-bayi perempuan atau anak-anak perempuan yang dibunuh sebelum mereka balik, hidup-hidup, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa sebabnya mereka dibunuh. Yang ketiga, catatan amalan akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, langit akan dihilangkan dan dicabut dari posisinya dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dilipat. Yang kelima, neraka jahanam akan dinyalakan dan akan diperkuat nyalanya. Yang keenam, surga akan didekatkan kepada orang-orang beriman, kepada penduduk-penduduknya. Dari beberapa ayat ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan dan faedah. Yang pertama, ayat ini menetapkan aqidatul ba'ats wal jaza. Hari kebangkitan, hari pembalasan, dia sesuatu yang pasti. Maka dunia ini adalah negeri amal, negeri beramal, negeri berbuat. Akhirat negeri hisab. Yang kedua, ayat ini menjelaskan secara terperinci bagaimana peristiwa yang akan terjadi di saat kiamat tiba. Dan bagaimana kejadian yang terjadi kelak di saat kiamat sudah tiba, sebelum dia tiba, dan sesudah dia tiba. Maka disebabkan oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang ingin melihat hari kiamat, silahkan dia baca surat At-Takwir, suratul Infitar, suratul Insyiqaq. Yang ketiga, ayat ini menganjurkan kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengikuti Rasulullah SAW. Itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, ancaman dari perbuatan syirik, perbuatan dosa dan maksiat, sebab dialah yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah wal ilmu indallah. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tibalah saatnya kita bertanya jawab. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini, ya, ada waktu bagi kita untuk bertanya jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita ambil pertanyaan yang sudah masuk. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita ilmu untuk menjawabnya. Silakan bagi para pemirsa. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa boleh saat puasa niki waktu wudu tidak berkumur untuk salat zuhur dan asar sebab salat nahan air ludah? Ya, sebab saat salat menahan air ludah. Pertama kita katakan jangan tidak berkumur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu, hendaklah engkau berkumur-kumur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan apa yang tersisa sedikit, ya lantas kita telan di saat kita puasa, itu tidak membatalkan sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa perbedaan sholat tahajud dengan sholat witir? Kita katakan bahwasanya witir ini penutup tahajud. Ya,
maka kita katakan ini adalah istilah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Apakah wanita boleh sholat syuruk di rumah? Pertama kita katakan kalau ada masjid dalam rumahnya boleh. Tetapi harus diam sampai terbit matahari dan hilang waktu larangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya meminum Coca-Cola sedangkan membuatnya Israel? Pertama, dari mana engkau tahu kalau itu Israel yang buat? Kemudian yang kedua, bukankah Nabi SAW juga berjual beli dengan orang-orang Yahudi? Jadi kita katakan bahwasanya al-aslu fil asya libah, hukum asal jual beli itu adalah halal. Sekarang pegang HP yang kita miliki, siapa yang buat? Baju yang kita miliki, siapa yang buat? Ya. Yang kecil kita lirik, tetapi yang besar tidak kita perhatikan. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum menanam dalam hati anak terkait Al-Quran? Pertama, tanamkan akidah kepada mereka dan kecintaan kepada Allah dan kalamullah azza wa jalla. Dan tentu juga kita sebagai orang tuanya. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah berwudu satu kali basuhan? Kita katakan boleh asal sempurna. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah di akhirat kita saling kenal dengan keluarga seperti di dunia? Iya. Kita akan saling kenal, ya, tetapi masing-masing akan mengurus amalnya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah memasak dan dicampur anggur merah? Boleh karena beranggapan alkoholnya akan menguap. Kalau itu adalah alkohol, haram. Ya, tetapi kalau anggurnya sendiri, buahnya tidak ada masalah. Kalau sudah berubah menjadi alkohol, hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh potong kuku saat haid? Boleh, tidak ada yang menghalangi, dan tanam langsung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, saya sudah lebih kurang 2 minggu salat di rumah dan tidak Jumatan di masjid. Tapi sebagian besar masjid tempat saya termasuk dekat rumah. Akhir ini kepala daerah menghimbau untuk salat ke masjid. Ada seorang SN yang harus ke kantor. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dia menghimbau ke masjid, silahkan ke masjid. Selesai masalahnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar orang yang meninggal di hari Jumat akan bebas siksa kubur? Tapi bagaimana orang meninggal pada hari Jumat selama hidup dunia ibadahnya kurang? Kita katakan kembali kepada ibadah dan iman seseorang. Kalau dia beriman hari apapun dia meninggal dia aman. Tapi orang yang tidak beriman dan orang yang jahat hari apapun dia meninggal dia tidak aman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah hadis pertengahan Ramadan dan yang bertepatan dengan Jumat akan ada suara dentuman huru hara? Tidak ada hadis yang sahih yang berbicara seperti itu. Itu hadisnya palsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah habis salat tarawih terus witir? Memang harus begitu. Karena tarawih ditutup dengan witir. Fa idza khasya ahadukumus subh falyutir bi wahidah. Apabila khawatir tiba subuh tutup dengan satu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Atau tutup dengan ganjil. Apakah orang kafir selamanya menjadi penghuni neraka meskipun dia pernah berbuat kebaikan di dunia? Orang-orang kafir khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Perbuatan baiknya di dunia dibalas di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menghitung zakat mal terkait rumah banyak kebun mobil tapi tidak menghasilkan? Ya, tidak ada zakatnya kalau tidak ada hasilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum salat sunnah sebelum salat fardu di rumah dilanjutkan dengan salat wajib? Salat sunnah kalau muakkad maka sangat dianjurkan. Kalau tidak muakkad maka liman sya'a bagi yang menghendaki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah memakan makanan dari perayaan Maulidan dan Nuzul? Pertama kita katakan ini acara-acara ma'anzalallah biha min sultan. Tidak pernah dibuktikan atau diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla buktinya. Maka tidak boleh kita ambil makanan tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara bayar fidyah ibu hamil? Ibu hamil dia membayar fidyah dengan memberikan makan 1 hari 1 fakir miskin sekali makan. Makanan yang kita makan, nasi, daging,
lauk pauknya yang mengenyangkan. Wallahu taala ala wa alam. Dari pemirsa MSTV, apa hukum menggambar seperti hewan atau manusia? Tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling keras siksanya hari kiamat tukang gambar makhluk bernyawa. Ibnu Abbas didatangi oleh tukang gambar, ya Rasul, ya Ibnu Abbas, aku senang menggambar makhluk bernyawa. Kalau memang harus gambar gunung, kata beliau. Wallahu taala ala wa alam. Apa amalan untuk menghindari azab neraka? Yang paling besar adalah tauhidullah azza wa jalla dan ittiba, mengikuti sunnahnya dan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah bacaan solat disingkat, misalnya hanya baca Al-Fatihah, bacaan ruku sekali, sujud sekali? Kalau ditanya boleh, boleh. Tetapi orang berdagang mau cari untung apa mau pulang modal? Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak perempuan kecil saya meninggal, apakah saya bisa dipertemukan oleh Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Ya, orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunannya beriman, kami akan pertemukan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Uang tabungan anak buat sekolah haruskah dikeluarkan zakatnya? Kalau mencapai nisab dan cukup tahunnya, maka wajib dikeluarkan. Kalau tidak, ya tidak. Apakah boleh sholat syuruk yang di rumah tidak ada musallanya, tidak ada masjidnya? Kalau tidak ada musalla, tidak ada masjidnya dalam rumah, ya tidak boleh. Karena syaratnya adalah yaitu ya, diam di tempat sholatnya atau di masjidnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berkumur-kumur termasuk rukun wudu? Bolehkah tidak berkumur-kumur karena takut tertelan? Ingat, Rasulullah yang paling takut dalam membatalkan puasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, tidaklah kita lebih hebat dari Rasul. Maka buang waswas syaitan tersebut. Nabi hanya mengisyaratkan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Hiruplah air sekuat tenaga kalian ke dalam hidung kecuali puasa. Berarti puasa tidak usah menghirup air, cukup dimasukkan sedikit. Adapun kumur-kumur tidak ada larangan karena kumur-kumur itu hukumnya luar. Maka jangan kita gulu melampaui batas dalam perkara yang dibolehkan kita oleh agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya dirantauan zakat fitrah saya dikeluarkan oleh istri di kampung. Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah insyaallah. Meskipun hukum asalnya di mana kita bertempat, di sana kita bayar. Apa perbedaan salat isyraq dan duha? Tidak ada bedanya. Itu ya tidak ada bedanya karena isyraq awal waktu duha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Maka berdosa buang air besar dan kecil menghadap kiblat, sedangkan WC tempat kami menghadap kiblat. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah kalau di dalam bangunan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah nanti kita mengundang semua keluarga besar melaksanakan sholat Id di salah satu rumah saudara kita jika kondisi masih COVID? Kita katakan kalau dia datang dari jauh-jauh jangan, tidak boleh. Ya, cukup kita yang ada di rumah tersebut. Ya, kalau seperti ini tidak ada masalah. Adapun kita ngundang dari kampung ini tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada zakat profesi? Tidak ada zakat profesi dalam Islam dan tidak bisa dikias dengan tanaman dan buah-buahan. Kenapa? Dia uang, dia bukan tanaman, dia bukan buah-buahan. Mereka berdalil dengan wa'atu haqqahu yawma hasad, dia tunaikan haknya ketika panen. Sekarang panennya berapa? Dia dapat uang 2 juta. Apakah itu harga 6 kintal beras? 6 kintal setengah beras? Jawabannya pasti tidak. Ya. Kenapa 1 kintal hanya 1 juta? Ya. Jadi tidak bisa dikias sama sekali. Namun andai kata pemerintah mengambil, katakan itu infak atau sedekah, bukan zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wanita hamil tanggung jawab mantan suami sampai di mana? Kita katakan bahwasanya dia tetap memberi nafkah dan semisalnya sampai dia melahirkan dan masih iddah tentunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah wanita tidak diperbolehkan iqamat? Tidak benar. Kalau sesama wanitanya boleh dia iqamat, boleh dia azan berdasarkan hadits ya Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apakah setiap rakaat pertama dalam tarawih tetap baca iftitah? Tetap baca iftitah karena setiap dua rakaat berbeda dengan rakaat yang lain. Wallahu taala ala wa alam. Baik buruknya kematian seorang bisa lihat dari cara sakaratul mautnya? Jawabannya belum tentu. Karena Nabi SAW, manusia yang paling baik di muka bumi ini, beliau sangat susah sakaratul maut. Sampai Nabi mengatakan, innalil mauti la sakarat, kematian itu ada sakitnya. Bahkan sakaratul mautnya Nabi seperti dua orang yang sakaratul maut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana pandangan ulama tentang sholat syuruk? Ada yang melemahkan hadisnya, namun sahih dia riwayatnya hasan atau sahih dan ya bisa diamalkan. Allah taala ala wa alam. Apa hukum seorang ibu yang anaknya sudah menjadi kafir tapi ibunya masih membanggakan sedangkan anaknya kalau ke rumah ibunya selalu membawa anjing, bagaimana sholat ibunya sah apa tidak? Kita katakan ini ibu yang kasihan, semoga Allah berikan dia hidayah. Apa yang harus dibanggakan dari dunia ini? Hatta muslim tidak bisa kita banggakan harta. Apalagi membanggakan orang-orang kafir. Ya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla sudah memerintahkan kita. Ya, la tattakhidul kafirin auliya, jangan engkau jadikan orang kafir sebagai wali. Teman dekatmu. Apalagi ya membangga-banggakannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan temukan orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai orang-orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa orang minimal syarat sholat Jumat? 3 orang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah sholat ibunya sah? Sah sholatnya, ya, tetapi tidak boleh dia memelihara anjing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita harus baca iftitah setiap takbir tarawih? Iya, mesti baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membayar zakat harta berupa hasil sawah sendiri yang wajib dikeluarkan? Yaitu kalau air hujan atau air sungai, maka 1/10. Setelah mencapai 300 gantang. Ya, 300 gantang itu minimalnya. Setelah dikeluarkan biaya-biaya, masih ada nisab, maka wajib bayar zakat. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menasihati teman yang masih futur? Pertama, kita dulu, mudah-mudahan kita kuat. Kemudian yang kedua, kita hanya bisa bernasehat. Ingatkan, ya, akan bahayanya menyimpang dan jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doakan hidayah. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah memberi zakat mal kepada kakak sendiri? Boleh kalau kita tidak menanggung kehidupannya dan dia termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori 8 kelompok. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh muslim memiliki barang-barang mewah? Boleh, tidak ada masalah kalau itu diperlukan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang dibaca ketika setelah sholat tarawih? Kita baca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dan yang terakhir mengatakan Subhanal Malikil Quddus dipanjangkan dan dibesarkan. Bagaimana cara menghitung zakat mal yang benar? Tabungan 1 tahun misal 200 juta. Ya, 200 juta bagi 40 keluarlah zakatnya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah ada dalil kalau kita potong rambut harus ditanam bekas potongan tersebut? Kita katakan kalau tidak ditanam, otomatis ini kotoran. Dan itu sebabnya kita disuruh membuangnya oleh Nabi SAW kuku ini. Khamsun minal fitrah, 5 termasuk fitrah, atau 10 setelah itu taklimul al-dhafir, memotong kuku. Ya, kalau dibiarkan akan mengganggu. Nah, rambut kita sebagai laki-laki cukur. Otomatis untuk tidak mengganggu orang ya tanam. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum baca surah Al-Fatihah salat fardu? Kalau imamnya jahar tidak perlu baca, tapi imamnya sir wajib baca atau salat sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wajibkah zakat dari penghasilan sementara tiap bulan penghasilannya habis buat bayar hutang? Ya kalau tidak ada apa yang harus dizakatkan? Namanya kita berzakat itu terhadap harta yang ada yang kita miliki. Kalau tidak ada dimiliki apa yang wajib dizakatkan? Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apa hukumnya wanita suka membantah suaminya? Tergantung apa yang dibantah. Kalau kesalahan wajib dibantah, tapi bukan kesalahan tapi hawa nafsu, maka hati-hati jangan sampai termasuk wanita-wanita yang durhaka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berdosa memaksa saudara-saudara bercerai dari suaminya karena suaminya murtad? Tidak berdosa, bahkan wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh anak kandungan anak kandung memberi zakat fitrah kepada orang tuanya? Sekarang, kalau anak itu punya harta dan menafkahi kedua orang tuanya, tidak boleh diberikan orang tuanya. Karena tanggungan dia adalah orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah amalan membaca istighfar 1000 kali selepas sholat subuh? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang ada itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sebelum merubah posisi duduk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya berprofesi sebagai tukang cukur, tiap kali mau cukur rambut meminta potong qaza. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nasihati dia. Dia memaksa, silahkan cukur dia, tetapi setelah itu istighfar, kemudian ya buatkan syarat. Anda mau syarat, silahkan. Kalau tidak, saya tidak berani. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah makan sementara azan sedang dikumandangkan? Tergantung azannya bagaimana. Kalau kepagian belum ada fajar shadiq, masih gelap semuanya dunia ini, hatta di ufuk timur, ya boleh. Tapi kalau azannya mendhabit tepat, sudah muncul fajar, maka tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih afdal zakat fitrah, bentuk uang atau bentuk beras? Tidak ada yang mengatakan uang itu afdal. Ya, uang itu boleh kalau akan dibelikan makanan pokok. Ya, kenapa Nabi SAW mengatakan tu'mah sebagai makanan? Uang orang bisa pakai beli baju dan semisalnya. Tidak boleh menggunakan uang kecuali halah darurah, yang mana itu untuk ditransfer dan dibelikan makanan. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah kita baca iftitah setiap sholat sunnah, ba'diyah dan qabliyah? Mesti dibaca. Ya, namanya iftitah pembuka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aku melihat temanku mengaduk makanan bertasbih tahmid sebelum makan. Apakah itu perkara bid'ah? Pertama, kalau dia zikir biasa, tidak ada kaitannya dengan makan. Apapun dia selalu berzikir, tidak ada masalah. Tapi sebelum mulai dia makan, subhanallah, alhamdulillah, mengada-ada sebelum mulai makan, ini enggak boleh. Ya, karena zikir makan itu hanya membaca basmalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.